Baik, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Markandiayana Rasmi, Seminar dan Pelatihan Revitalisasi Desa Wisata di Tukat Os yang merupakan rangkaian acara Nyapu Tirah Campuhan Sastra Saraswati Swana tahun 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Go Destination Village atau GoDevi dan didukung oleh Pertamina. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Sastra Saraswati Swana tahun 2022 ini mengusung tema Toya Uriping Buana Usedaning Sangaskara, Air, Sumber Kehidupan Penyembuh Peradaban. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namaste, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes A. Salim, A. Halim Iskandar. Selamat datang Bapak. Beserta Ibu Lili Umi Nasriah, yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibyo, Koordinator Staf Khusus Presiden yang juga Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ana Agung Ari Dwi Payana. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, yang hadir pula pada pagi hari ini, Wakil Bupati Gianyar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten 2, jajaran Forkompinda Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, dan Dim Gianyar, Penglingsir Puri Agung Ubud, Puri Agung Peliatan, Angga Puri Kauhan Ubud, Penglingsir Puri Sayan yang sekaligus Bendesa Desa Adat Sayan yang kami hormati, para perbekel atau kepala desa, Ketua Badan Perwakilan Desa dan Perwakilan Kelompok Sadar Wisata di desa-desa sepanjang Tukat Os, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bapak Dr. Iwayan Suwardana, SSD Par Empar yang kami hormati. Yang kami hormati pula perwakilan dari PT Pertamina Persero yang dalam kesempatan ini hadir, Integrated Terminal Manager Manggis PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Bapak Igusti Agus Sentanu Putra. Perwakilan dari Go Destination Village atau GoDevi yang kami hormati, para narasumber seminar dan fasilitator workshop revitalisasi desa wisata, beserta seluruh peserta seminar dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya, Putu Desi Fridayanti, untuk memandu rangkaian acara pada hari ini. Sebelumnya tidak lupa puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan perkenan beliaulah kita dapat berkumpul bersama untuk menyelenggarakan acara Markandiayana Rasmi, Seminar dan Pelatihan Revitalisasi Desa Wisata di Tukat Os pada Anggaran Wage Pahang 12 Juli 2022 bertempat di The Mansion Sayan Ubud Bali. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa acara pelatihan akan terus berlanjut sampai nanti di tanggal 14 Juli 2022. Program pemulihan air Nyapu Tirah Campuhan berlangsung sejak bulan Juni hingga Agustus 2022 dengan 6 aksi utama yaitu Purwa Carita Campuhan, Ngerakse Toya Nyiwi Pertiwi, Tandur Tarung Usedaning Desa, Mereresik Campuhan, Markandiayana Rasmi, dan Jana Sadu Mahardika. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah
Hadirin disilakan duduk. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan dengan hikmat Kidung Pangarcana Ide Betara dalam Sri Aji Krishna ke Pakistan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mendengarkan dengan hikmat Kidung Pengarcanya Idu Betara dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan yaitu dengan sambutan pengantar dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud kepada Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Bayana. Disilakan. Om Swastiastu. Om Awikenamastu Nama Sidamam Saraswati Dipati Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mogi Sadaya Rahayu. Sugeng Dumadi. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar beserta Ibu. Hari ini tampil spesial, Pak. Jadi saya tadi lihat Bapak itu sudah kaget nih, kayak betul-betul orang Bali. Berkenan dipanggil Bli Halim. Kalau kami di Bali, kalau memanggil Bli untuk kakak, Mbok untuk ibu. Mbak, kalau di Jawa Mbak. Kalau di sini Mbok. Selamat datang di Sayan, Bapak Menteri dan juga Ibu. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibio. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Angela.
Kalau orang Bali bilang ini ada yang bagus, ada yang jegek. Bapak Halim dan Ibu bagus dan jegek, Bu Angela juga jegek gini. Wakil Bupati Gianyar, Bapak Anak Agung Gede Mayun, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Sekda, jajaran Porkompinda Kabupaten Gianyar, mungkin ada wakil dari Pak Kapolres dan Dandim, Sane Wangyang Titiang, para penglingsir Puri, Puri Agung Ubud, Puri Kawan Ubud, Puri Ketaler, Puri Sayan, yang sekaligus bendesa Desa Adat Sayan, para perbekal, kepala desa, dan juga Pak Camat yang hadir pada hari ini, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, dan perwakilan kelompok sadar wisata di desa-desa di sepanjang Tukat Os. Perkenankan saya juga mengundang untuk berdiri beberapa desa yang ikut kerjasama dalam program ini. Desa Singapadu Tengah, mungkin berdiri dulu Pak perbekalnya. Terima kasih. Desa Batuan tuh wakilnya, ya. Terima kasih. Desa Lotunduh, ada wakil dari Desa Lotunduh, ya, belum hadir mungkin. Desa Sayan, ini kepala desanya yang muda, Bu. Ini kepala desa millennials gitu. Desa Singakerta, hadir? Iya. Terima kasih, matur suksema. Desa Kliki, nah ini milenium juga nih. Kalau itu milenial tuh milenium. Desa Buahan, ya Desa Buahan, terima kasih matur suksema. Desa Bukian hadir. Desa Kerte ini di ujung, terima kasih matur suksema. Dan Desa Taro. Nah Taro, wah ini ada wakilnya, terima kasih. Yang saya hormati juga Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bapak Dr. Iwayan Suwardana, yang hadir pada kesempatan hari ini. Perwakilan dari PT Pertamenas Persero, yang diwakili oleh Bapak Igusti Agus Sentanu Putra, ya, Integrated Terminal Manager Manggis. Ini ternyata di Bali kita punya satu tempat yang menjadi strategis dalam pemenuhan BBM kita, yaitu di Manggis. Kemudian juga yang saya hormati perwakilan Godevi, dan juga para semeton atiti sarang sami sane tresne sihintitiang. Hari ini kami dari Yayasan Puri Kawan Ubud merasa sangat terhormat dan angayu bahagia karena Bapak Menteri dan Ibu dan juga Ibu Wamen bisa hadir bersama kami Masadu Ajeng, bertatap muka dengan kami semua di Desa Sayan, sebuah desa yang diapit oleh 2 sungai ini. Sungai Os dan Sungai Ayung. Ini momen yang spesial karena kita kehadiran 2 tokoh nasional yang sangat penting. Yang pertama yang ngurusin desa, Pak Menteri Desa, dan yang mengurusi pariwisata, Bu Wamen. Ini jarang-jarang sebuah forum bisa dihadiri satu yang mengurusi desa, satu yang mengurusi pariwisata. Forumnya juga menarik, Forum Desa Wisata. Jadi kita sangat berterima kasih karena Pak Menteri dan Bu Wamen berkenan hadir bersama kita dalam forum ini. Dan lokasi yang kita pilih hari ini adalah Desa Sayan. Nah, Desa Sayan ini saya melihat banyak mengartikan Desa Sayan itu sebagai sayuh, yang artinya lesu atau lemah. Padahal sesungguhnya Desa Sayan itu sangat desa yang berdaya, tidak lemah, tetapi desa yang kuat. Dan apalagi didatangi oleh Pak Menteri dan Bu Wamen akan semakin kuat dan berdaya. Dan juga saya tidak setuju kalau Desa Sayan itu diartikan sayah gitu. Sayah itu paceklik. Pak Menteri kalau
orang Jawa mengatakan sayah itu paceklik gitu. Kalau orang Bali nyebutkan musim sayah gitu, musim paceklik, tidak makmur, tidak karuan, tapi justru menurut saya desa Sayan ini adalah desa yang mandiri, desa yang makmur, dan desa yang akan menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Kita kasih tepuk tangan dan semangat untuk Pak Kepala Desa Sayan. Saya teringat kata Sayan ini ternyata dari eksplorasi yang dilakukan oleh tim kami dari Badan Arkeologi Pak Menteri Bu Wamen ke sepanjang Sungai Os, itu ternyata di sebelah timur bendungan Desa Bukian itu ada inskripsi yang menggunakan huruf Bali kuno yang bertuliskan sayah. Yang dari Bukian mungkin nanti bisa cek lagi, di dindingnya ada kata sayah atau huruf sayah. Dan sayah ini menurut perkiraan para ahli itu erat kaitannya dengan pembangunan bendungan di utara desa itu. Dan bendungan itu sangat berarti bagi masyarakat desa karena mengairi persawahan. Dan kita tahu bendungan itu berada di lokasi das Sungai Os yang berada di barat atau Os Lanang. Saya kira dengan temuan arkeologis itu menunjukkan bahwa sayah itu adalah sebuah puncak dari kemampuan para leluhur kita di masa lalu untuk melakukan pengelolaan terhadap air secara baik, dan tentu ini akan menjadi sesuatu yang kita warisi di masa kini dan masa depan. Pak Menteri dan Bu Wamen dan hadirin yang saya hormati, Desa Sayan adalah salah satu desa yang berada di das Sungai Os. Das atau daerah aliran Sungai Os ini merupakan suatu kawasan yang membentang dari utara ke selatan. Dari Kintamani di ujung utaranya yang merupakan di sana ada Gunung Batur, ada hutan dan juga Danau Batur, sampai ke Ketewel yang melewati 4 kecamatan di Kabupaten Gianyar, yaitu Kecamatan Payangan, Kecamatan Ubud, Tegalalang, dan juga Sukowati. Karakteristik sungai di Bali berbeda dengan Kalimantan dan di Sumatera, Pak Menteri, Bu Wamen. Sungai di Bali umumnya dalam dan curam dan memiliki punggung bukit di antara 2 sungai yang namanya munduk. Sehingga kami di Bali ini, terutama di wilayah Ubud, mengenal namanya Munduk Taro. Punggung bukit yang membujur dari utara ke selatan. Munduk inilah yang menjadi jalur mobilitas, konektivitas yang membujur dari utara ke selatan, seperti arah aliran sungai. Sehingga pemukiman-pemukiman yang ada di Bali, terutama yang ada sungainya itu akan membujur dari hulu ke hilir, dari utara ke selatan. Bukan ke timur barat. Jadi pola konektivitasnya bukan timur barat horizontal tetapi vertikal. Seperti Sungai Os ini, desa-desa di aliran Sungai Os ini memiliki potensi yang luar biasa. Di sepanjang Sungai Os ini terdapat tinggalan budaya berupa bangunan candi, ceruk-ceruk pertapaan yang dipahatkan di dinding tebing candi. Pak Menteri, kalau Ban Bu Wamen, kalau sempat nanti kita punya satu yang tidak kalah indahnya dengan Gunung Kawi yang ada di Jukut Paku, Singakerto, itu sudah satu monumen dan juga peninggalan arkeologis yang sangat luar biasa ada dalam sejarah Bali. Dan kami sudah memulai dengan melacak lagi temuan-temuan arkeologis yang ada di sepanjang sungai maupun di kawasan Munduk. Yang kedua, kita juga belajar dari desa-desa di sepanjang Sungai Os ini peradaban air. Air menjadi penting dalam kehidupan dan juga menyembuhkan bagi peradaban. Karena itu maka topik tema dari Sastra Saraswati tahun 2022 ini ya Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskara. Air sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Dan di Bali itu air sangat penting sebagai tempat untuk menyucikan diri secara skala dan niskala. Dan kita juga ada petirtan, pancoran, beji, kelebutan, dan sumber-sumber mata air. Di tempat-tempat air itu dipertahankan ruang-ruang hijau.
Jadi kalau Bapak Menteri dan Bu Wamen melihat sungai dan juga sumber mata air di Bali, pasti dipastikan di sekitar sungai dan sumber mata air itu banyak ruang-ruang hijau dan bahkan masyarakat Bali, desa-desa melindungi ruang konservasi hijau itu untuk menjadi sumber air yang catchment area yang kemudian bisa menahan air untuk kepentingan masyarakat. Yang kemudian juga penting kita lihat di sepanjang desa-desa Sungai Eos ini adalah tata kelola airnya, Pak. Kita punya sawah dengan sistem subaknya dan itu kelahiran subak pertama, sistem pengelolaan air pertama di Bali itu lahir dari Munduk Taro yaitu desa Taro. Ada di sepanjang Sungai Eos. Mulai dari puakan dan lain-lain itu adalah sebagai bagian dari kemampuan leluhur kita di masa lalu untuk membangun tata kelola air termasuk hidroteknologinya. Kemampuan para leluhur kita untuk mengelola air, membuat empelan atau bendungan, membuat uwongan, terowongan. Ada satu terowongan yang sangat kuno yang kita bisa temukan, Pak. Bisa sampai 5 kilometer yang bisa kita gunakan untuk proses mendatangkan air dari satu tempat ke tempat lain. Praktek-praktek ritual dan sistem sosial kemasyarakatan juga muncul di daerah-daerah pinggir sungai dan itu sebabnya mengapa ini menjadi potensi yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, kita ingin semua desa yang berada di Das Oos ini menyadari potensi ini. Baik alam maupun budaya sebagai sebuah kekuatan. Tapi bisa saja apa yang menjadi kekuatan itu justru bisa terancam hari ini dengan hadirnya perubahan, hadirnya sistem nilai baru yang justru berpunggungan dengan sistem nilai dan kepercayaan yang sudah dimiliki masa lalu. Kalau dulu sungai adalah beranda depan, tempat yang disucikan, tempat yang harus betul-betul mendapatkan penghormatan, tetapi sekarang justru sungai menjadi halaman belakang. Tempat buang sampah dan limbah. Nah, ini berubah dari konsepsi di mana sungai itu harusnya menjadi tempat mencari kesucian, justru menjadi tempat halaman belakang di mana kita membuang sampah dan limbah. Ini merupakan keharusan desa-desa untuk mengingat kembali kekuatannya. Ini saatnya dan menjadi karakter dasar dan akarnya. Inilah langkah besar untuk konservasi. Sebenarnya konservasi air dan konservasi alam dan konservasi budaya. Dan konservasi itu sesungguhnya ada revitalisasi di mana yang dulunya belum vital menjadi sangat vital atau kembali vital dan bangkit kembali. Nah, bagi saya di Yayasan Purikawan Ubud ketika kita sudah melakukan konservasi alam dan konservasi budaya, bonusnya pariwisata. Jadi cara berpikir kita jangan terbalik. Pariwisata di depan, bonusnya alam atau bonusnya budaya, bukan. Konservasi alam dan konservasi budaya, bonusnya pariwisata. Dan saya kira dengan cara seperti itu, masyarakat Bali atau Krama Bali akan bisa hidup sangat luar biasa, menjadi kekuatan sendiri. Dan bahkan even ketika terjadi gejolak pariwisata pun, ketika konservasi alam dan konservasi budaya ini berjalan, dia tidak akan tergoncang. Karena dua aspek yang penting, konservasi alam dan konservasi budayanya tetap terjaga. Ini juga relevan dengan perkembangan pariwisata saat ini, Pak Menteri, yang lebih mengarah ke wellness tourism, yang menyehatkan, yang lebih suka pada alam, dan juga menghargai pengalaman, dan bahkan menjadi menyembuhkan. Saya kira sekarang kita dengar banyak sekali populer filmnya Julia Roberts dulu, Eat, Pray and Love. Jadi orang akan mendapatkan sesuatu yang menyembuhkan itu ternyata nggak kemana-mana. Datangnya ke Bali, bahkan datangnya ke Ubud, Pak. Jadi mudah-mudahan akan muncul lagi storytelling kemampuan kita untuk menceritakan kembali bahwa Bali itu bukan semata destinasi biasa, tetapi destinasi yang menyembuhkan. Hadirin sekalian, PR kita masih banyak.
bagi saya desa wisata bukan semata status administratif. Ini seringkali kalau sekarang ada budaya latah, Pak. Kalau sudah satu muncul desa wisata dianggap berhasil, muncul lagi desa-desa wisata lain, tapi hanya dipandang sebagai status administratif. Tetapi menurut saya harus menjadi jiwa, di mana muncul kreativitas dan inovasi. Jadi menurut saya roh dari desa wisata itu adalah inovasi dan kreativitas. Di mana kita mampu menemukan potensi alam dan budaya, lalu mampu mengelolanya dalam sistem manajemen yang baik, kemudian profesional, mampu mengemasnya, mampu mengembangkan storytellingnya, ceritanya, dan juga terbuka untuk belajar tempat lain. Dan satu lagi yang sangat penting Pak Menteri, dan ini kaitannya dengan desa mandiri, circular economy Pak. Jadi jangan sampai kalau kita mengembangkan desa wisata hanya untuk tertentu saja, segmen tertentu, tetapi harus bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada satu lagi Pak Menteri, ketika bermunculan desa-desa wisata Bu Wamen, ini mau diapakan? Saya kira sekarang semangat kabupaten, kota, kabupaten terutama untuk membuat desa wisata itu luar biasa. Jumlah di Bali sudah 100-an, di Indonesia lebih besar lagi. Tapi pertanyaannya mau diapakan ini, desa-desa wisata ini? Ini PR juga bagi Bali, bukan hanya PR bagi satu desa wisata, bagi Sayan, Kerte, atau Taro. Bagaimana merancang sebuah sistem kepariwisataan yang memadukan semua potensi yang dimiliki oleh Bali. Kita sudah memiliki Nusa Dua, Kute, Sanur, Ubud, tumbuh dengan luar biasa, tapi bagaimana kehadiran destinasi dan sumber-sumber atau pusat-pusat tourism itu juga menggeret kehadiran dari desa-desa wisata yang ada. Saya berharap ini akan dibahas secara lebih tajam lagi dalam seminar yang menghadirkan narasumber yang kompeten, yang luar biasa, hebat. Sebelah kanan sebelah kiri Pak Menteri ada Anak Agung Gede Rai Pak, yang pendiri Museum Arma. Silakan berdiri Gung Rai. Ya, ini sudah malang melintang. Dulu beliau tukang hancung Pak. Beliau waktu muda itu hidupnya susah. Tapi kita bisa belajar setelah itu beliau menjadi sosok yang luar biasa, budayawan dan konsisten dalam mengembangkan tidak hanya seni lukis, tapi juga bagi kebudayaan Bali dan desa wisata. Kemudian, dan saya sudah lihat Arma sungainya bersih Pak. Bu Wamen perlu ke Arma Bu. Jadi bisa melihat, tidak hanya melihat lukisan tetapi melihat alamnya. Jadi konsep barat kan hanya kita datang ke museum itu melihat lukisan. Tapi kalau beliau melihat alam dulu supaya conditioning, baru lihat lukisan. Kemudian kita juga terima kasih dihadirkan narasumber Mas Sugeng Handoko. Mas Sugeng Handoko, terima kasih. Ini saya kira udah terkenal Pak di Indonesia Pak Bu Wamen. Ini penggerak desa Ngelanggeran, Gunung Kidul. Ini desa dekat rumah saya juga di Sleman Pak. Jadi kita beruntung Mas Sugeng Handoko bisa hadir di forum ini dan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, langkah kita tidak boleh berhenti dari seminar ke seminar. Perlu penguatan yang lebih praktis dalam bentuk workshop pelatihan, dan hari ini tidak hanya seminar, ada workshop bagi 10 desa yang akan membicarakan soal revitalisasi desa-desa wisata, tetapi tidak hanya itu, kita juga akan workshopkan penanganan sampah Pak. Karena nggak ada desa wisata kalau sampahnya banyak. Oleh karena itu salah satu yang kita harus selesaikan persoalan hulunya, soal kebersihan, itu soal sampah. Saya menyadari bahwa upaya yang kita lakukan ini bukan obat instan atau pil sapu jagat, bukan Panadol ini. Hal ini harus berkelanjutan, bukan hanya dengan horizontal learning, jadi antar desa bisa belajar, tapi kita juga memperjuangkan sebuah sistem kepariwisataan
yang tidak hanya menguntungkan yang besar-besar, Bu Wamen. Jadi sudah saatnya pariwisata Bali, pariwisata Indonesia ditata tidak hanya untuk menguntungkan yang besar, tetapi juga ikut memperjuangkan yang kecil-kecil dan menyentuh masyarakat desa yang merupakan pondasi dasar dari Republik yang kita cintai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada Pertamina Persero, wakil dari Pertamina Persero yang hadir pada hari ini, Fakultas Pariwisata UNUD, Godevi, Perbekel dan Bendesa Desa Adat Sayan. Tadi saya sempat dibisiki sama Perbekel dan Bendesanya, Pak. Katanya perlu bantuan Pak Menteri terkait dengan pasar desa. Ini perlu juga dipikirkan kalau saya nggak tahu apakah ini di Kementerian Bapak atau di Kementerian Perdagangan, tapi salah satu isu yang penting sekarang di Bali di tengah kegairahan pariwisata ini adalah mengatur, mengelola kembali pasar desa. Titiang taler nunas gang rena Sinapura sekirang ngantuk titiang nyangre sepemargi acara puniki. Mohon maaf kalau ada kekurangan, maka wesanan ngatur puputan titiang ngantuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian telah disampaikan sambutan dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Terima kasih kami ucapkan. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dan sekaligus peluncuran program Markandiayana Rasmi, seminar dan pelatihan revitalisasi desa wisata di Tukat Os oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes A. Halim Iskandar, kami persilakan yang akan dilanjutkan dengan penggoresan kanvas sebagai tanda peluncuran program secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Ibu Angelia Herliani Tanusutibyo, terima kasih Bu Angel. Kemarin satu pesawat dengan saya. Dan jarang sekali beliau naik pesawat umum. Jadi mungkin karena tahu kalau saya naik batik, beliau ikut naik batik. Gitu. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bli Ari Dwi Payana. Terima kasih Bli Ari. Saya diundang ke sini. Ini satu hal yang sangat membanggakan saya, apalagi kemudian disuruh pakaian adat. Karena ini termasuk satu hal yang memang harus terus kita bangun dan kita kembangkan. Karena memang bukan semata-mata karena saya Menteri Desa yang kemudian membangun basis arah kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs yang kemudian kita landingkan menjadi SDGs desa. Dari 17 goals menjadi 18 karena ada kearifan lokal. Bukan semata-mata karena itu, Bli Ari, tapi karena memang saya lahir, besar, dan dewasa dari Nahdlatul Ulama. NU itu satu organisasi sosial keagamaan yang betul-betul memberikan ruang yang sangat luas kepada budaya, pada pluralisme, sehingga sampai melahirkan yang disebut Islam Nusantara. Dan itu tidak ada di dunia. Dikecam dari berbagai pihak yang tidak paham bahwa Islam Nusantara itu ya sama dengan Islam Amerika, sama dengan Islam Australia, sama dengan Islam Eropa, sama dengan Islam Afrika, di mana
kehidupan keberagamaan tetap bertumpu pada akar budaya. Itulah makanya saya termasuk orang yang sangat senang ketika ke Bali, dan betul yang disampaikan Bri Ari tadi, budaya, lingkungan, kemudian dapat bonus wisata, dan itu yang terjadi di Bali. Salah satu yang paling mengesankan saya sejak dulu, sejak saya pertama ke Bali sampai hari ini, yang tidak pernah lekang dari persepsi positif saya adalah di tengah hiruk pikuk orang lalu lalang dengan berbagai bahasa, di tengah-tengah itu dengan begitu penghayatan yang cukup tinggi, ada yang ritual, ada yang pakai pakaian adat, ada yang ke pura, ada yang tanpa menghiraukan hiruk pikuk lalu lintas yang begitu luar biasa. Ini yang kemudian saya merasa memang berbeda ketika di Bali dan tempat-tempat yang lain. Nah, inilah akar budaya yang kemudian menjadi dapat bonus karena kita mempertahankan budaya, kemudian dapat bonus wisata. Dan lembaga ini memang sangat luar biasa, tadi ulasan Bri Ari yang sangat mencerahkan, dan tentu kita sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Bri Ari dengan seluruh jajaran di lembaga Yayasan Puri Kahuan Ubud ini. Terima kasih Bri Ari. Bapak Anak Agung Bagus Ari Brahmanta, Pembina Yayasan Puri Kahuan Ubud, Bapak Wabub Gianyar atau yang mewakili Dekan Fakultas Pariwisata Udayana beserta jajaran Sivitas Akademika, Bapak IGD Agus Sentanu, Integrated Terminal Manager Manggis PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Kepala Dinas Pariwisata, para camat, para perbegel desa, Ketua BPD dan mitra kerja yang saya banggakan. Saya juga didampingi oleh istri saya, yang saya juga agak pangling tadi. Saya bilang gini, kok jadi semakin cantik kalau pakai bagian Bali ya. Saya khawatir nanti di rumah tak suruh pakai itu terus. Saya juga didampingi oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Pak Gito. Nanti urusan pasar desa, urusan pengembangan desa wisata, urusan itu ada di Pak Gito. Karena begini Bli Ari, saya membangun sebuah paradigma supaya positioning tepat. Awal saya ditugasi Pak Presiden jadi menteri, saya kumpulkan teman-teman birokrat. Saya bilang, teman-teman birokrat mulai sekjen, dirjen sampai ke bawah, sampean semua itu adalah pemilik, owner Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara saya, menteri, itu outsourcing. Jadi ini saya bangun supaya apa? Supaya tanggung jawabnya total di birokrat. Karena kalau enggak, birokrat itu kan kayak teh botol Bli Ari. Siapapun menterinya, ya sekjennya itu. Ya dirjennya Pak Bito selagi masih nyambung dengan menterinya enggak akan diganti. Ya. Itu makanya owner dari kementerian itu ya para birokrat. Sementara menteri itu adalah outsourcing yang kalau beruntung dan situasi politik bagus, mujur ya sampai tamat 5 tahun. Nah, kalau tidak mujur ya bisa tidak sampai 5 tahun. Ya itu namanya nasibnya outsourcing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat bagi desa-desa di Bali untuk rebound ekonomi melalui wisata desa. Karena memang jika dibandingkan pertengahan tahun 2020 dan tahun 2021, ini kondisi pandemi sudah mulai bagus dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Menkes minggu-minggu ini adalah puncak Omikron yang B atau C itu,
dengan posisi sekitar 2000 lebih dikit, di bawah 2000. Kalau itu puncak berarti sebentar lagi kita akan landai lagi, turun lagi, dan itu mudah-mudahan kemudian menjadi akhir dari pandemi COVID-19 di bumi Nusantara ini. Amin. Survei Sero yang dilansir Maret 2022 menunjukkan 86,6% penduduk Indonesia telah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Terbaca pula, penduduk yang divaksin 2 kali telah memiliki proporsi antibodi 99,1%. Warga negara Indonesia sendiri cenderung menguatkan prioritas mengunjungi desa wisata. Ini terurai sebagaimana laporan BPS yang menginformasikan bahwa sejak tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, penduduk mulai melakukan mobilitas ke tempat rekreasi terdekat yang jaraknya terjangkau dan murah. Nah, jadi terdekat, terjangkau, dan murah. Dan juga ke taman-taman yang gratis di sekitar rumah. Ini rilis BPS. Disinilah terdapat lokasi desa wisata paling mudah dijangkau di sekitar tempat tinggal warga. Khusus bagi desa wisata di Bali, jangkauan wisatawan bukan hanya di sekitar desa, melainkan meluas dari luar kota, bahkan dari mancanegara. Apalagi dalam berbagai kesempatan, pemerintah menggaungkan agar wisatawan berkunjung ke Bali. Berbagai pertemuan juga dilakukan di Bali. Dan Pak Presiden berkali-kali menghimbau agar kegiatan pemerintah yang sifatnya nasional maupun regional diupayakan dilaksanakan di Bali. Dan itu alhamdulillah terlaksana dengan bagus, sampai kegiatan G20 pun juga dilaksanakan di Bali. Sementara dari pihak desa, infrastruktur ekonomi, sosial, dan lingkungan desa-desa di Bali sendiri telah memadai untuk mendukung pariwisata di dalam desa. Ini terekam dalam Indeks Desa Membangun tahun 2022 yang baru kemarin kita keluarkan keputusan menterinya. Tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Bali. Jadi ini fakta yang sangat menggembirakan karena dari 636 desa di Bali, sudah 386 desa atau sekitar 61% itu sudah tergolong desa mandiri. Kemudian 218 atau 34% tergolong desa maju dan hanya tinggal 32 desa atau 5% masih berstatus desa berkembang. Tentu saya yakin 2023 nanti di bulan Juli saya yakin sudah tidak ada lagi di Bali desa berkembang. Sehingga Bali isinya hanya desa maju dan desa mandiri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, saya telah banyak sekali memberikan arahan-arahan di berbagai kesempatan di saat saya berkunjung ke desa-desa wisata. Dan selalu saya katakan agar keunggulan desa dan ekosistemnya, eksotikanya dalam budaya, juga narasi sejarah untuk membangkitkan memori kehidupan desa menjadi ikon menarik yang dikembangkan dalam desa wisata. Jadi sepakat betul saya yang disampaikan oleh beliau hari tadi. Akar budaya lah yang dikembangkan, dan saya selalu menekankan jangan sekali-kali latah bangun desa wisata, apalagi sudah latah pakai fabrikan lagi. Jadi bikin desa wisata sudah ikut-ikutan fabrikan. Isinya ya namanya fabrikan ya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu selurutannya anak-anak, kemudian ya pokoknya semuanya fabrikan, bukan alam. Nah, ini gak akan pernah bertahan dalam kurun waktu yang panjang, pasti akan mengalami kejutan. Dan saya selalu merujuk ke Bali ketika menyampaikan ini dalam setiap kesempatan. Saya bilang misalnya, Pantai Kuta sejak kakek kita lahir, bahkan buyut kita lahir, ya seperti itu. Ombaknya ya seperti itu, pasirnya ya seperti itu,
lingkungannya aja yang mungkin berbenah dan seterusnya. Tapi sampai hari ini, setiap kita ke Pantai Kuta selalu ada suasana yang menyenangkan. Kenapa? Karena alam. Nah, kalau kemudian desa wisata selalu berupaya mengembangkan potensi alam, budaya, kearifan lokal, kondisi-kondisi yang dimiliki oleh desa secara khusus, saya yakin itu pasti akan memiliki daya tahan dan daya berkembang yang cukup besar. Dan yang menjanjikan dari pengembangan desa wisata ialah bertahannya harmoni pertumbuhan ekonomi bersama-sama dengan upaya menjaga ekologi guna menarik wisatawan, mempertahankan budaya bersama-sama antara warga desa dan wisatawan, hingga merawat memori dan sastra bersama antara desa dengan tamu wisata. Nah, disinilah yang menurut saya paling substantif di dalam merintis, membangun dan mengembangkan desa wisata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyadari hubungan erat antara peningkatan taraf hidup warga desa, keselarasan ekonomi, lingkungan air, tanah, dan udara, serta kegotong royongan warga desa, sejak tahun 2020, pembangunan desa diarahkan guna mencapai 18 tujuan SDGs desa selambatnya sampai pada 2030. Merujuk pada Perpres 59 tahun 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadikan SDGs desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaannya di lapangan, memudahkan pengukuran hasil, manfaat, serta dampak pembangunan secara berkelanjutan. 18 SDGs desa terdiri atas 22 indikator, melingkupi aspek kewargaan, kewilayahan desa, serta kelembagaan desa. 18 SDGs desa adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang ke-18, ini murni hasil improvisasi kami, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kenapa ini harus kita masukkan? SDGs adalah konsep global yang dibangun melalui permusyawaratan 193 negara termasuk Indonesia. Sementara membangun desa harus bertumpu pada akar budaya. Itulah makanya SDGs ke-18, kelembagaan budaya dinamis, kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif adalah menjadi perekat dari seluruh pencapaian goals tadi pada lokus desa masing-masing. Dan inilah yang selalu saya tekankan kepada semua pihak di jajaran pemerintah desa agar di dalam merencanakan kerja kegiatan pembangunan, di dalam menyusun APBDes, di dalam melaksanakan pembangunan, di dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan harus terus senantiasa bertumpu pada akar budaya. Tidak mungkin dan tidak boleh kita membangun desa tanpa bertumpu akar budaya. Inilah yang kita sebut kearifan lokal. Inilah yang kemudian melahirkan goals yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Inilah yang kemudian saya maksudkan wawasan global, tapi sikap dan perilaku tetap lokal. Jadi kita mengikuti kondisi perkembangan dunia, tapi sikap dan perilaku kita tetap bertumpu pada bumi kita,
berpijak pada bumi kita, bertumpu pada akar budaya kita. Langkah-langkah pencapaian tujuan SDG desa telah diayunkan dengan pemutakhiran data desa berbasis SDG desa sejak tahun 2021 melalui metode sensus partisipatoris. Dikerjakan relawan pendataan desa sendiri, data terhimpun di antara warga desa sendiri, dan rekomendasinya kembali untuk warga desa. Data-data mulai terkumpul dan sistem informasi desa kemudian dianalisis untuk melahirkan rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan tahun ini mulai digunakan oleh desa dalam menyusun rencana kerja pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023. Ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, harapan kami adalah ke depan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja itu berbasis data, berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Karena itu prinsip dari perencanaan pembangunan. Nah, kenapa kadang-kadang kita susah merencanakan sesuatu berbasis masalah? Karena masalah yang paling utama yang kita hadapi adalah kita tidak tahu bahwa kita sedang punya masalah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi yang paling susah adalah ketidaksadaran bahwa kita sedang punya masalah. Nah, SDG desa dengan pendataan berbasis desa, kewargaan, kewilayahan, kelembagaan, itu dalam rangka untuk menyadarkan kita, oh ternyata kemiskinan kita masih tinggi. Lah kalau kemiskinan kita tinggi ya nggak usah lah kita latah-latah kata beli Ari tadi, bikin desa wisata, kita selesaikan dulu lah. Masalah utama kita, kemiskinan di desa ini. Oh tingkat pendidikan kita masih rendah, akses pendidikan kita lemah dan seterusnya. Ya ini kita selesaikan dulu. Nah disinilah harapan kita, sehingga perdebatan di dalam musyawarah desa ke depan, itu perdebatan berbasis masalah. Perdebatan berbasis data. Bukan perdebatan berbasis keinginan elit desa. Ini betul-betul menjadi fokus saya karena pada saat saya dipanggil Pak Presiden Jokowi, pada saat itu menjelang saya mendapatkan amanat sebagai Menteri Desa, beliau menyampaikan kepada saya bahwa sampai hari ini, Oktober 2019, dana desa masih dirasakan oleh elit-elit desa. Dan itu betul yang disampaikan oleh Pak Bupati. Nah itulah makanya kemudian saya coba mendesain bagaimana supaya warga desa merasakan kehadiran dana desa, dan kuncinya ada pada satu adium yang disebut dengan no one left behind yang menjadi koridor kebijakan SDGs. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peningkatan wisatawan sebagai salah satu pendongkrak ekonomi desa termaktub dalam salah satu sasaran untuk pencapaian SDG desa tujuan ke-8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Selama proses pencapaian masing-masing tujuan SDGs desa, tetap dipastikan bahwa tujuan SDGs desa ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, ini menjadi pengikat yang erat. SDGs ke-18 ini memastikan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional tetap dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Desa memajukan kebudayaan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kegairahan dan kesiapan desa untuk membangun wisata terekam pada proporsi APBDes untuk pembangunan desa wisata. Pada tahun 2022, terekam total anggaran dalam APBDes sebesar 117 triliun. Jadi beli 68 triliun dana desa ditambah dengan ADD, ditambah dengan pendapatan asli desa, total APBD se-Indonesia itu 117 triliun. Jadi memang tidak kecil sebenarnya. Sehingga tinggal bagaimana kemudian ini betul-betul bisa termanfaatkan secara efektif. Dan sebanyak 333,5 miliar dialokasikan desa untuk pengembangan wisata. Di Bali sendiri, APBDes mencapai 1,7 triliun. Desa-desa di Bali mengalokasikan 4,9 miliar khusus guna pengembangan
wisata. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut mendukung kegairahan desa demi menguatkan promosi unit usaha wisata pada BUMDesa dan BUMDesa bersama menghadapi rebound ekonomi, di mana sejak Januari 2022 disusun aplikasi mobile di Android dan iOS bernama Desa Wisata Nusantara. Desa Wisata Nusantara dapat menunjukkan wisata desa terdekat dari lokasi kita, sehingga memudahkan kita mengunjungi satu atau lebih wisata desa dalam satu waktu. Ini juga membuka potensi kerjasama antar desa wisata yang berdekatan dalam satu kabupaten, apalagi dengan jenis wisata berbeda. Untuk menggairahkan promosi desa wisata yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan lomba promosi desa wisata. Ukurannya sederhana, yaitu dengan memberikan atau menunjukkan sebanyak mungkin like atau tanda jempol dari pengunjung aplikasi. Sebanyak 1.423 desa wisata yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama telah masuk dalam Desa Wisata Nusantara. Jadi memang khusus untuk Desa Wisata Nusantara aplikasi ini hanya menerima desa wisata atau wisata desa yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ini nanti yang kemudian sedikit mendiversifikasi tanggung jawab pembinaan dan pengawasan antara Parekraf dengan Kementerian Desa terkait desa wisata, di mana kalau Kementerian Desa fokus pada desa wisata yang dikelola oleh BUMDesa maupun BUMDesa bersama. Sedangkan kalau Parekraf semuanya, artinya desa wisata yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama pun itu juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Parekraf yang kebetulan hari ini Ibu Wamen hadir di tengah-tengah kita. Dalam tengah tahun 2022 ini telah terpilih 10 desa wisata yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama yang paling disukai pengunjung. Desa wisata tersebut berada di Buton Selatan, Sultra, Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, Tabalong, Kalimantan Selatan, Kota Denpasar, Bali, Sumeneb, Jatim, dan Pasaman, Sumatera Barat. Kelak pada Desember 2022, wujud penguatan desa-desa wisata akan semakin nyata, baik untuk wisata edukasi, kuliner, agrowisata, wisata religi, pantai, gunung, sungai, maupun budaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bli Ari yang saya banggakan. Kami sangat bangga dan bahagia dan merasa terhormat dan turut serta dalam Ajang Sastra Saraswati Sewana 2022 ini, khususnya dalam pengembangan desa wisata berbasis heritage dan ekowisata. Semoga upaya memajukan desa yang tetap mempertahankan keelokan ekologi dan memori warga ini senantiasa berjalan seiring rebound ekonomi wisata desa. Dan terakhir, saya ingin memberikan kenang-kenangan pantun untuk Bli Ari. Pak Raden suka pergi berkelana, suka berkemah dan makan buah pelem. Koordinator staf Presiden namanya Pak Ari Dwi Payana. Orangnya ramah, tampan kayak bintang film. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, mohon izin, ya silakan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk tetap tinggal di tempat karena akan dilanjutkan dengan prosesi penggoresan kanvas sebagai tanda peluncuran program Markandiayana Rasmi, seminar dan pelatihan revitalisasi desa wisata di Tukat OS. Dan untuk itu mohon berkenan mendampingi dan juga ikut menggoreskan kanvas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Angela Tanu Sudibyo, kami persilakan. Dan mohon berkenan mendampingi Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, kemudian Wakil Bupati Gianyar dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten 2. Mohon berkenan juga untuk mendampingi Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana,
Pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud dan perwakilan dari Pertamina mohon berkenan untuk mendampingi. Baik, tampaknya sudah mulai digoreskan. Bapak Ibu, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk prosesi penggoresan kanvas sekali lagi sebagai tanda peluncuran program Markandia Yana Rasmi, seminar dan pelatihan revitalisasi desa wisata di Tukat Os. Kepada rekan-rekan media, pada fotografer, mohon dapat memberikan ruang agar dapat terlihat juga oleh Bapak Ibu undangan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kami persilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, acara akan kami lanjutkan kembali, yaitu dengan penyampaian keynote speech seminar revitalisasi desa wisata yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan hormat Ibu Angela Tanung Sudibyo kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar beserta Ibu, Koordinator Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ari Dwi Payana, Wakil Bupati Gianyar atau yang mewakili, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bapak Iwayan Suwardana, jajaran Forkopimda dan dari Kabupaten Gianyar dan Dim Gianyar, dan pada hari ini saya juga ditemani oleh Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf, Bapak Wawan Gunawan. Ini perlu dikenalkan kalau menurut Pak Mendes karena birokrat sangat penting dalam mengakses berbagai program dari kementerian. Dan tentunya Bapak Ibu, Kepala Desa Perwakilan Kelompok Sadar Wisata, para narasumber dan hadirin sekalian. Pertama-tama puji syukur tentunya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hadir secara fisik dan saya harap dalam keadaan yang sehat dan ditemani dengan suara hujan. Semoga suara saya masih terdengar. Hujan ini di dalam banyak kepercayaan merupakan berkah. Jadi semoga dengan adanya hujan ini membawa berkah juga bagi acara pada siang hari ini dan yang akan dilanjutkan ya Bli Ari sampai nanti di bulan Agustus, betul? Dan hari ini merupakan seminar dan pelatihan revitalisasi desa wisata di Tukat Os berbasis heritage dan ekowisata. Saya sangat mengapresiasi tentunya acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud ini dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana karena acara ini sebetulnya turut mendukung upaya kami untuk terus menggaungkan dan membesarkan
apa yang kita kenal sebagai pariwisata yang berkelanjutan di tanah air kita, terutama di kawasan Ubud, Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 itu seperti yang kita ketahui memang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Sebuah studi yang baru saja saya baca dari 24 negara bahwa ada peningkatan awareness dari masyarakat secara global mengenai isu-isu keberlanjutan, mengenai isu-isu lingkungan. Jadi sebenarnya setelah pandemi ini justru orang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Ya, di sosial media sendiri awareness ini naik 30% setelah pandemi. Dari BCG juga menunjukkan bahwa 87% masyarakat global sekarang menginginkan para pelaku usaha untuk bisa mempraktekkan praktek-praktek usaha berkelanjutan. Ya, ini tidak terkecuali usaha pariwisata, apalagi anak muda. Karena anak-anak muda ini semakin meyakini bahwa kalau kita tidak jaga lingkungan kita hari ini, maka tempat tinggal yang kita sayangi ini bisa semakin tidak elok, tidak nyaman untuk ditinggali. Jadi generasi muda semakin peduli, semakin concern pada praktek-praktek yang merusak sumber daya alam dan juga cagar-cagar budaya. Lalu apa hubungannya dengan sektor pariwisata? Tentu sektor pariwisata selalu menjadi sorotan, ya kan? Karena masih terlihat aktivitas-aktivitas pariwisata yang merusak alam dan merusak cagar budaya. Contohnya Candi Borobudur, ya, yang akhirnya tangganya menjadi aus, yang di mana pemerintah sekarang sedang mengusahakan agar ada pembatasan kapasitas untuk naik ke Candi Borobudur. Lalu pantai-pantai, ya mungkin masih ada sampah-sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan. Ditambah lagi, sektor pariwisata ini secara global menyumbang 8% dari emisi karbon global. Di mana sektor transportasi menjadi masalah yang paling utama. Dan sebetulnya transportasi ini tidak bisa ditinggalkan oleh sektor pariwisata, kita tidak bisa hindari. Saya hari ini hadir di Ubud, harus naik pesawat bersama Pak Mendes kemarin bertemu, dan saya harus naik mobil juga sampai akhirnya sampai ke Ubud. Ya, jadi bagaimanapun juga transportasi menjadi sektor yang penting sekali dalam sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata, tetapi secara jejak karbonnya sangat tinggi. Ya. Jadi bagaimanapun juga ini menjadi salah satu kontributor untuk perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia. Yang pada akhirnya juga bisa menimbulkan potensi-potensi bencana yang seperti banjir, ya, erosi dan lain sebagainya yang juga pada akhirnya mengancam aktivitas pariwisata itu sendiri. Nah, padahal kita rasakan bersama dan saya yakin kawan-kawan di Bali juga sangat merasakan manfaat dari pariwisata itu sangat besar untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena dengan pariwisata kita bisa mendatangkan konsumen untuk akhirnya menikmati produk-produk dan servis yang ditawarkan oleh masyarakat setempat. Dan dengan pariwisata kita juga bisa menghadirkan pembangunan dan menghadirkan investasi masuk ke dalam destinasi tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab tantangan dan untuk menjawab potensi yang ada dari sektor pariwisata, Kemenparekraf menerapkan dan menghadirkan sebuah konsep yang kita kenal sebagai pariwisata berkelanjutan sebagai fondasi untuk pembangunan pariwisata Indonesia ke depannya. Sebetulnya di Bali sendiri, Bli Ari, saya yakin sebetulnya Bapak Ibu di sini lebih paham, jauh lebih paham dari saya. Bali sebagai the heart of Indonesia's tourism sudah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan ini sejak lama. Bahkan ada filosofi yang kita kenal sebagai Trihita Karana. Ya mungkin dari pengetahuan saya yang awam, bahwa ini mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan sang pencipta, dengan alam dan dengan sesama.
Jadi sebenarnya ini adalah inti dari pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang tidak menggerus, pariwisata yang justru semakin berkembang jika kita lestarikan, dan pariwisata yang manfaatnya bisa kita wariskan dari generasi ke generasi. Dan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan ini, melalui Kemenparekraf, Indonesia telah menjadi negara ASEAN yang pertama yang memiliki komitmen net zero emission dalam sektor pariwisata. Kita juga secara konkret telah mengeluarkan berbagai kebijakan, kekuatan kelembagaan, dan program-program yang untuk memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Seperti contoh, minggu lalu kami menghadiri relaunching dari program Carbon Footprint Calculator dan Offsetting, di mana ini menawarkan para wisatawan untuk bisa menghitung jejak karbon mereka dan pada akhirnya turut aktif menyumbang dan menanam pohon mangrove ya, dan sebagai penyeimbang dari jejak karbon mereka. Kita juga sudah memiliki permen dan SOP untuk pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari, dan juga kita sudah mensertifikasi lebih dari 12.000 usaha pariwisata dengan sertifikasi nasional CHSE, yaitu di mana CHSE sendiri ada 4 aspek ya. C-nya cleanliness atau kebersihan, H-nya health atau kesehatan, S-nya safety atau keamanan, dan E-nya adalah environment yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, selain itu kita juga terus mendorong investasi-investasi yang berkaitan dengan investasi hijau seperti transportasi listrik di berbagai destinasi pariwisata dan membuat travel pattern. Saya kira ini yang sangat relevan bagi acara kita hari ini, travel pattern ecotourism. Ya, travel pattern wellness tourism. Tadi sempat diceritakan sedikit oleh Bli Ari dan juga Kepala Desa Sayan bahwa banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa ya, yang berbasis budaya, sejarah di sekitaran Sungai Os ini. Itu baru sedikit cerita yang tadi diceritakan Bli Ari. Jadi saya rasa ini bisa terus kita garap travel pattern ini sehingga menjadi suatu kesatuan perjalanan tematik yang bisa menarik daya tarik wisatawan. Ini saya lihat juga di atas kita ini, tadi saya diinformasikan ini cerita rakyat. Ini baru dari satu atap. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi ini bisa terus kita eksplor dan menjadi suatu kekuatan tersendiri. Nah, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah program desa wisata berkelanjutan. Ya, desa wisata berkelanjutan ini juga menjadi salah satu program kunci dari Kemenparekraf, di mana di RPJMN tahun 2020 sampai 2021 sendiri ditargetkan ada 244 desa wisata yang maju dan mandiri dan akhirnya tersertifikasi berkelanjutan. Nah, Bli Ari, kita per hari ini sebetulnya sudah melebihi target. Sudah 293 desa wisata ya yang masuk kategori maju dan mandiri. Tapi PR-nya memang adalah di sertifikasinya. Jadi kita masih 33 desa wisata yang baru tersertifikasi berkelanjutan. Walaupun yang mendaftar, yang masuk dalam jaringan desa wisata ini sudah lebih dari 3.500. Saya kira data-data ini kita perlu terus koordinasikan dengan Pak Mendes supaya semakin komplit Pak ya, dan banyak program-program saya kira tadi yang bisa dikolaborasikan supaya semakin kuat lagi pengembangan desa wisata di Indonesia. Nah, dengan masuknya desa-desa wisata masuk ke dalam Jadesta, sebenarnya Kemenparekraf bisa mendorong berbagai program termasuk kolaborasi dengan instansi untuk supaya desa-desa wisata ini naik kelas dari yang tadinya rintisan dan berkembang akhirnya bisa menjadi maju dan mandiri dan akhirnya mempunyai sertifikasi berkelanjutan. Walaupun di Bali tadi seperti kata Pak Mendes,
per Juli ini ya Pak, nggak ada yang namanya desa rintisan dan berkembang, semua sudah maju, semua sudah mandiri. Saya kira selanjutnya yang perlu kita dorong adalah tersertifikasi, bersertifikasi berkelanjutan. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi ada 3 desa wisata di kawasan daerah aliran Sungai Os yang sudah masuk platform Jadesta, yaitu Desa Batuan, Desa Sayan, dan Desa Taro. Ya, bahkan Pak, satu di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi di tahun 2021, yaitu Desa Wisata Taro. Tentu saya pribadi harap ke-7 desa lainnya bisa ikut masuk dalam Jadesta ini dan nanti kita kolaborasikan bersama, kita kembangkan bersama sesuai dengan keunikan masing-masing. Tadi pesannya Beli Ari, pesannya Pak Mendes, jangan latah. Jadi memang kita harus cari apa keunikan dan kita harus kembangkan itu bersama-sama. Nah, selain itu, saya kira kita bisa kembangkan berbagai event Pak, berbagai event-event, kita bisa kolaborasikan promosi bersama dan penggunaan teknologi dan penguatan standar layanan yang dimana meningkatkan praktek usaha lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, melestarikan kearifan lokal, dan memberdayakan masyarakat setempat. Dan yang paling penting pada akhirnya yang kita inginkan agar desa-desa wisata itu menjadi desa wisata mandiri, khususnya mandiri secara ekonomi yang bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat setempat dan bisa membiayai pelestarian yang dibutuhkan. Akhir kata, semoga seminar dan pelatihan pada hari ini merupakan sebuah langkah awal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan pandangan kita dan komitmen kita untuk membangun desa wisata berkelanjutan khususnya di sepanjang Sungai Os ini dan sebagai bagian dari pembangunan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih, mohon berkenan Ibu untuk tetap tinggal sejenak karena akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu mohon berkenan sekali lagi untuk dapat tampil ke depan. Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian kami mengundang juga Ketua Yayasan Puri Kauhan Kuku, Wakil Bupati Gianyar, dalam kesempatan ini diwakili Asisten 2, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Pembina Yayasan Puri Kauhan Kuku, kemudian perwakilan dari Pertamina, Kepala Desa saya dan Desa Adat saya untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan untuk dapat ke depan. Terima kasih. Udah presentasi materi dari mana? Oh iya, dari situ katanya. Bagus. Presentasi Gung Rai dapat Sana di sana. Iya. Boleh ganti gaya? Iya. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kami persilakan mohon berkenan Bapak Menteri, Ibu Wamen dan Ketua Yayasan Puri Kauhan beserta rombongan terbatas untuk dapat melanjutkan melakukan peninjauan untuk kegiatan workshop melukis yang artis yang berlokasi di depan ulatan patung baris Dimension Science. Kami persilakan untuk Bapak Menteri, Ibu Wamen, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud dan rombongan terbatas untuk dapat melakukan peninjauan kegiatan workshop melukis yang artis di Dimension Science. Untuk Bapak Ibu undangan lainnya kami mohon tetap tinggal karena kita akan segera masuk ke agenda pokok yaitu seminar revitalisasi desa adat.